Aku akan berinvestasi di desa Ye. Kita bekerja sama untuk proyek revitalisasi pedesaan ini. Wah, orang terkaya dari Jingdu Tuan Xiao sangat dermawan. Anda bersedia bekerja sama dengan desa kami. Itu adalah suatu kehormatan bagi desa Ye. Haha. Kepala desa Ye tidak perlu sungkan. Kerjasama yang saling menguntungkan. Ha. Tuan Xiao, saya harus minum segelas untuk Anda. Cepat tuangkan minuman untuk Tuan Xiao. Cepat. Setelah Xiao Yuchen meminum minuman yang sudah diberi obat ini, aku bisa dengan mudah menghabiskan malam bersamanya dan menjadi Nyonya Xiao. Kenapa rasanya panas sekali? Tuan Xiao. Tuan Xiao, apakah Anda ingin pergi ke kamar saya untuk beristirahat? Tuan Xiao. Ini? Apa yang kamu lakukan? Aku akan bertanggung jawab padamu. Ternyata Ye Yuyan perempuan jahat itu mendahuluiku. Ibunya yang sialan itu saat meninggal. Kenapa tidak membawanya sekalian? Suamiku, tenanglah. Asalkan dia hamil anak Yuchen, nanti kita ambil anaknya. Dan bilang itu anak Yaning kan? Anak haram ini saat hamil berpura-pura patuh, sekarang akan melahirkan. Berani-beraninya dia kabur. Dasar perempuan jahat ini. Cepat keluarkan anak di perutmu untukku. Pergi ke sana. Tenang saja, Nak. Ibu sekarang akan membawamu pergi dari desa Ye. Ibu tidak akan memberikanmu kepada siapapun. Pertanda dari langit. Apakah Dewa Fulusho telah bereinkarnasi? Lari saja kamu. Coba lari kalau kamu berani. Ketiga anak ini membawa berkah yang terlalu besar, bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Sepertinya, aku hanya bisa membawa mereka ke gunung untuk berlatih. Setelah mereka berusia 8 tahun, baru boleh turun gunung dan bertemu kembali dengan orang tua mereka. Hari ini sebagai guru, aku akan berpulang. Kalian pun telah tiba. Pada waktunya untuk turun gunung, pergilah cari orang tua kalian. Dan berkumpullah kembali. Baik, Guru. Tentang yang kusuruh kamu selidiki. Perempuan dari 8 tahun lalu. Apakah sudah ada kabar? Maaf Tuan Xiao, kami sudah menyisir seluruh kota, namun tetap belum menemukan jejaknya. Tingkatkan pencarian, sebarkan informasi ini ke dunia maya.
nenek terus mendesakku untuk menikah waktu kita sudah sangat mepet. Baik Tuan Xiao, segera saya urus. Tahun itu aku tiba-tiba hamil entah kenapa, tak tahu siapa ayah anakku. Dan bayi itu pun meninggal karena digigit ular berbisa. Cepat, air yang di lantai ini, tel sampai bersih untukku. Adik kedua, adik ketiga, lihat. Ibu sedang bekerja di perusahaan ayah. Ayah bodoh sekali. Dia bahkan belum mengenali ibu. Ayo kita pergi. Mendukung ibu, menjodohkan ayah dan ibu agar segera bersatu kembali. Baiklah. Berbuat baik setiap hari. Keberuntungan akan datang dengan sendirinya. Perutku tidak sakit lagi. Kamu juga orang yang baik hati. Ini, terimalah. Kakek yang baik hati, ini untukmu. Wah, aku jadi muda 20 tahun. Terima kasih anak ajaib. Terima kasih, anak ajaib. Terima kasih, anak ajaib. Sama-sama. Kalian pergi siapkan hadiah pertemuan dulu. Aku akan pergi mencari ibu. Kita bertemu nanti. Baik. Ayah ibu, lihat. Xiao Yuchen ternyata sedang mencari wanita yang 8 tahun lalu itu. Tidak disangka, Ye Yuyan dan Xiao Yuchen masih belum tahu identitas masing-masing. Apakah kita bisa memanfaatkan kesempatan ini? Hahaha, sepertinya Yaning kita memang ditakdirkan untuk menjadi istri seorang CEO. Tentu saja. Hahaha. Tuan Xiao, aku adalah wanita yang 8 tahun lalu menghabiskan malam bersamamu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Tuan Xiao, Yaning kami saat itu masih gadis perawan. Lihat kamu, keluarga besar dan sejahtera. Kamu harus bertanggung jawab. Aku sudah bilang, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Benarkah? Kalau begitu kita menikah 3 hari lagi. Baiklah, tapi apa buktinya? Kamu wanita yang malam itu. Aku punya bukti apa? Hari itu, kamu langsung menarikku masuk ke mobil. Aku tidak pernah mempublikasikan kalau malam itu terjadi di dalam mobil. Sepertinya kamu memang wanita yang kucari. Aku akan bertanggung jawab padamu. 3 hari lagi kita menikah. Benarkah? Baguslah. Terima kasih Tuan Xiao. Terima kasih Tuan Xiao. Terima kasih banyak. Ye Yuyan, Ayah Yuyan. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu atas gaun pengantin yang kamu buat untukku. Maaf. Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Ye Yuyan, 8 tahun tidak muncul. Tiba-tiba muncul saat ini. Aku tidak boleh membiarkan Xiao Yuchen mengenalinya. Bagaimana mungkin pernah bertemu? Dia hanya petugas kebersihan. Paling-paling kalian bertemu saat dia sedang membersihkan. Lupakan saja nenek sedang menunggu. Lebih baik kita siapkan pernikahannya dulu. Ye Yuyan, dasar kamu. Tidak kusangka. Kamu diam-diam bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Xiao? Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu berterima kasih. Sekarang kamu berani bersembunyi dari kami. Membesarkanku. Aku tinggal di keluarga Ye selama lebih dari 20 tahun. Tidak pernah menghabiskan uang kalian sepeser pun.
Kalian juga tidak pernah menganggapku sebagai keluarga? Keluarga, kamu pantas? Saat ibumu meninggal, kenapa kamu tidak ikut mati? Bersamanya, kamu tinggal di keluarga Y. Hanya sebuah bencana. Aku bekerja sebagai buruh di keluarga Y selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika aku berhutang pada kalian, aku sudah lama melunasinya. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aduh, kamu menantangku ya? Hentikan. Siapa bocah ingusan ini? Ikut campur urusan orang lain. Hari ini aku akan ikut campur. Kalian tidak boleh seenaknya menindas orang. Masih kecil, tapi banyak bicara. Pergi sana. Kalau tidak pergi, ku beri kamu pelajaran. Kulihat dari penampilanmu, ini bukan tempat bermain-main. Pergi kamu. Kalau berani bicara sembarangan lagi, ku panggilkan petir menyambar kalian. Menyambar kami? Aduh petir, aku takut sekali. Bukannya petir akan menyambar kita. Mana petirnya? Iya, mana petirnya? Aduh, aku takut. Ayo cepat, jangan kira karena kamu anak kecil, aku tidak berani menghajarmu. Pergi kamu. Masih kecil tidak bisa apa-apa, bohongnya pintar sekali. Hari ini, aku akan menggantikan orang tuamu untuk mendidikmu. Atas namaku, ku bangunkan dewa petir, sambar mereka. Kita benar-benar tersambar petir. Tidak mungkin. Ini cuma kebohongan anak kecil. Kenapa kamu mempercayainya? Kebetulan saja. Suamiku, lihatlah giok Rui di sampingnya. Kayaknya bagus ya. Sepertinya bukan palsu. Anak kecil, kenapa bisa punya barang sebagus ini? Pasti curian? Ini bukan curian. Aku sudah memilikinya sejak lahir. Sejak lahir, pandai sekali mengarang cerita. Kamu pikir kamu Jiabaoyu? Batu giok ini milik keluargaku yang hilang. Kembalikan. Apa yang kamu lakukan kamu? Tahu siapa aku? Aku istri CEO Grup Xiao. Menindasku, sama saja dengan menyinggung seluruh Grup Xiao. Kalian sedang mencari mati. Yang mencari mati itu kalian. Kalian sekeluarga sekarang harus membayar biaya perawatannya selama bertahun-tahun ini. Kalau tidak, aku akan membuat kalian bangkrut. Dia merawat kami itu sudah seharusnya. Masih mau minta uang? Tidak mungkin. Aku mau lihat anak kecil sepertimu ini. Bagaimana caranya membuatku bangkrut? Zilu. Keluarga Y tidak mau mengakui. Ambil kembali semua kekayaan yang diberikan kepada keluarga Y. Ambil kembali semuanya. Baik, Kak. Sekarang aku akan membuat keluarga Y bangkrut. Dramanya cukup bagus ya. Anak kecil ini. Bangkrut katanya. Banyak sekali dramanya. Halo. Apa. Uangku di bank hilang semua. Apa? Uangku di bank hilang semua. Rasakan. Adik kecil, terima kasih telah menolongku tadi. Siapa namamu? Ibu, namaku Yazifu. Aku anakmu. Bagaimana mungkin? Anakku, sudah diracuni ular. Kamu pasti salah orang? Tidak, aku tidak salah orang. Kamu ibuku. Jika anakku masih hidup, sekarang mungkin sebesar ini. Sudahlah, mungkin dia anak yang kurang kasih sayang seorang ibu. Selama dia mau, aku akan menjadi ibunya untuk sementara waktu. Bu Ayo, kita pulang. Ini villa, rumah sewaku di sana. Villa ini dikelilingi pegunungan, pandangannya luas. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Ini khusus kupilih untukmu. Tidak, sayang. Jangan nakal. Villa besar ini bernilai jutaan. Aku seorang petugas kebersihan. Tidak mampu tinggal di sini.
Nona Ye, villa ini sedang disewakan. Sangat cocok untuk Anda. Aku hanya petugas kebersihan dengan gaji 1.000 sebulan. Tidak mampu menyewa rumah sebagus ini. Pemilik rumah memiliki terlalu banyak rumah. Jika Anda menyewa hari ini, tidak perlu puluhan ribu. Tidak perlu ribuan. Hanya 99. 99? 99. Benar. Mana mungkin? Karena Anda perlu membersihkan rumah secara berkala. Jadi harganya sangat murah. Bagaimana menurut Nyonya Ye? Ini. Ayo, Bu. Kak, ayah brengsek itu, dia akan menikahi wanita lain. Apa? Bagaimana bisa, Ibu? Diperlakukan seperti ini. Aku akan membawa Ibu untuk merebutnya kembali. Kita bertemu di pernikahannya. Yang ini tidak cocok. Wah, Bu, Ibu cantik sekali. Yang ini saja. Ini gaun pengantin. Sayang, kenapa kamu ingin Ibu memakai gaun pengantin? Tentu saja untuk merebutnya kembali. Merebutnya kembali? Tidak. Jangan bercanda. Ibu, aku tidak bercanda. Ayo berangkat. Ada apa ini? Ye Yuyan, ini acara pernikahanku. Kamu mengenakan gaun pengantin, berpura-pura di sini. Untuk apa? Serigala bermata putih tak tahu malu. Berpakaian seperti ini. Mau menggoda siapa lagi? Aku memang tidak ingin berada di sini. Apalagi melihatmu menikah. Membawa wanita sepertimu ke dalam keluarga adalah kemalangan bagi keluarga Xiao. Perempuan jahat, aku akan menghajarmu. Kalian semua lihat? Dialah yang menggangguku duluan. Dia ini adalah kakak kandungku. Beberapa tahun yang lalu, dia berselingkuh dan hamil. Dan sudah diusir dari rumah. Benar. Kami membesarkannya selama bertahun-tahun. Tidak tahu berterima kasih. Malah meminta uang kepada kami. Kamu punya malu tidak? Keluarga Ye ternyata punya 2 anak perempuan. Kamu bohong? Jelas kalian, yang menindasku duluan. Bagaimana sekarang malah jadi? Kalian bilang aku mengarang cerita? Memfitnah? Kamu? Yu Chen. Dia datang untuk mempermalukan keluarga Xiao. Aku akan memberinya pelajaran. Penjaga keamanan. Bawa perempuan yang tidak tahu malu ini. Turun. Tunggu. Tingkah laku wanita ini, meskipun agak aneh, tapi Ye Yaning juga keterlaluan. Lebih baik tanyakan dulu. Maaf, aku merasa sangat tidak enak badan. Tolong, selamatkan aku.
Dia tampaknya benar-benar kesakitan. Aku akan menyelamatkannya. Tanda lahir ini. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Di mana? Terima kasih. Kita pasti pernah bertemu di suatu tempat, benar kan? Kita mungkin belum pernah bertemu. Kalau begitu aku tanya, kenapa kamu memakai gaun pengantin dan muncul di pesta pernikahan? Aku datang ke sini karena anakku yang menyuruhku. Anakmu? Seorang wanita yang sudah punya anak, bermimpi untuk menikah dengan keluarga kaya. Soal hari ini, aku tidak ingin mempermasalahkannya lagi. Pergilah segera. Tuan Presiden, ada sekelompok anak di depan pintu memaksa untuk bertemu dengan Anda. Mereka juga mengatakan ingin meminta biaya hidup selama 8 tahun. Jangan pedulikan mereka. Lanjutkan persiapan pernikahan. Tuan Presiden gawat, anak-anak itu merusak mobil pengantin Anda. Lalu masih bengong di sini? Cepat lapor polisi. Tuan Presiden, saya tidak berani. Karena anak-anak itu persis seperti Anda waktu kecil. Apa? Ayah brengsek, kembalikan uang pengasuhan kami. 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 Sekelompok anak ini benar-benar persis sepertiku waktu kecil. Hei, di mana ibu kalian? Ibu? Kalau aku bilang, sekarang ini zamannya sudah edan. Hanya seorang petugas kebersihan, dia berani membawa anaknya, mengacau di pernikahan Direktur Xiao. Ibu, apakah ketiga anak kecil ini mengira aku ibu mereka? Apakah mereka dibuang oleh ibu kandung mereka? Kasihan sekali mereka. Ibu, jangan bengong. Cepat kemari. Kalian berdua, dari mana asalnya? Siapa nama kalian? Ibu, namaku Yezilu. Aku yang menguasai kekayaan dunia. Lu bau itu, aku punya banyak sekali yuan bau emas. Bisa memberikan banyak uang untuk ibu? Ibu, akulah Yezisho harta kecil umur panjang. Ini buah persik kecilku. Jangan remehkan aku ya. Meskipun tidak sekaya lu bau, tapi aku yang mengendalikan umur semua makhluk hidup. Yezifu Yezilu Yezisho. Bukankah itu Dewa Fulu Show? Nama yang lucu sekali. Ibu, kami bertiga kembar 3. Apakah kami sangat mirip? Kukira, hanya perlu mengadopsi satu anak. Tidak tahunya sekaligus 3. Nama-nama yang diberikan ini langsung menunjukkan keinginannya. Benar. Berpura-pura tidak kenal lagi. Sok suci sekali. Ketiga anak ini, kenapa bisa mirip denganku? Ya, tapi selain 7 tahun lalu, malam saat aku mabuk, aku tidak pernah menyentuh wanita lain. Mereka pasti bukan anakku. Kalian salah orang. Aku benar-benar bukan ayah kalian. Tidak, kami tidak salah. Kamu adalah ayah kami, ayah ibu, dan 3 anak. Kami adalah keluarga bahagia berlima. Cium, cium, cium. Ayah, ibu, aku ingin adik perempuan. Kalian salah paham. Aku benar-benar bukan ayah kalian. Dengar tidak, Tuan Xiao adalah suamiku. Selain aku, tidak ada wanita yang bisa mendekatinya. Ye Yuyan, wanita tak tahu malu. Cepat bawa ketiga anak ini pergi dari sini. Jangan marahi, Ibu. Silakan saja, bermimpi. Lihat siapa yang ada di depan kalian. Sayang, jangan asal panggil ayah. Tuan Xiao, maaf, aku muncul di sini. Bukan kehendakku. Aku akan membawa mereka pergi dan menyerahkan surat pengunduran diri. Aku meminta maaf atas perilakuku yang tidak sopan hari ini. Kembar 3. Apakah ketiga anak ini adalah anak Ye Yuyan dan Xiao Yuchen? Kalian masih bengong? Cepat keluar. Kembar 3 ini, pasti dia entah dengan pria mana.
melahirkan anak haram, berani membawanya ke sini. Benar-benar memalukan. Kalian bicara kasar. Kalian ini berdosa. Maka aku akan menarik kembali semua keberuntungan kalian. Bagaimana caranya? Dengan apa? Kalian bocah-bocah kecil. Biar aku yang mengajari kalian. Aku perintahkan kamu menariknya. Lancang dan tidak sopan. Tidak bermoral. Keberuntungan tarik. Tuan Ye? Ye Yuya, kamu menyuruh mereka menggunakan cara apa? Cepat, sembuhkan ayahku. Kenapa tiba-tiba tidak bisa bersuara? Apakah pita suaranya rusak? Sayang, kita jangan berdebat dengan mereka. Kita jangan memperbesar masalah ini. Oke? Demi ibu, kali ini aku maafkan kamu. Kubalikan keberuntunganmu. Aku tercekik. Beri aku air. Tolong beri aku air. Ye Yuya, ini adalah acara pernikahanku. Akulah istri Tuan Xiao. Kalian semua pergi dari sini. Wanita ini berbicara begitu jahat. Apa dia benar-benar wanita baik 7 tahun lalu? Ye Yuyan, apa kamu benar-benar hanya ingin memerasku? Ibu diganggu lagi. Mereka mengganggunya. Sepertinya kita harus turun tangan. Apa mereka pikir kita bertiga hanya anak kecil biasa? Benar, kita harus membalaskan dendam ibu. Biar keluarga ini tahu kehebatan kita. Kita bertiga tidak bicara. Kalian pikir kita bisu? Sekarang akan kubuat wanita jahat berhati busuk ini melihat kehebatan kita bertiga. Hanya dengan kalian bertiga bocah kerdil. Kalian bertiga, tingginya belum selututku. Kemampuan apa yang kalian punya? Melompat dan memukul lututku. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Sayang, ayo kita pergi. Tidak apa-apa, Ibu. Kami juga bisa melindungimu. Hari ini akan kubalas. Dendam ini untukmu. Apa hanya gertakan? Kita lihat saja nanti. Shoubao, sekarang tidak memanggil. Siming Xianjun, apa kamu menunggu ibu terus dihina oleh orang-orang jahat ini? Sekarang akan kubuat wanita jahat berhati busuk ini melihat kehebatan kita bertiga. Baiklah kakak, akhirnya aku bisa menghajar orang-orang tidak sopan ini. Sekarang akan kupanggil Siming Xianjun, ambil kembali semua keberuntungan mereka. Benar-benar, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Punya kemampuan apa? Keluarkan saja. Biar kami lihat. Masih memanggil Dewa Siming. Aku lihat kalian bertiga. Bocah ingusan. Keseringan nonton kartun ya. Shoubao, jangan nakal lagi. Ada ibu di sini. Ibu akan melindungi kalian. Baik-baik, ibu sekarang akan membawa kalian pergi. Tidak apa-apa. Tenang saja, Bu. Kami juga bisa melindungimu. Kalau begitu lihat saja. Nanti, jangan berlutut di tanah. Memohon pada kami bertiga bocah ingusan untuk mengampuni kalian. Shoubao, sedang apa ini? Ibu jangan takut. Ini keahlianku. Tunggu saja orang-orang di sini. Sebentar lagi akan memohon ampun padamu. Ketiga anak kecil ini, kenapa jadi misterius begini? Lihat, kue persik panjang umur ini kenapa masih naik terus? Trik apa ini? Nanti kalian akan tahu apa ini trik atau bukan. Menyakiti ibu harus membayar harganya. Pena maut, buku tanpa nama, dewa kematian muncul, umur habis. Satpam, tangkap mereka. Hanya seorang anak kecil? Apa yang akan kamu lakukan? Aku juga tidak akan berlebihan, menyusahkan kalian. Asalkan apa? Asalkan kamu membawa ketiga anak kecilmu ini di hadapan aku dan Yaning, berlutut dan bertobat. Dengan keras menampar mulutmu sendiri, maka aku akan melepaskan kalian. Lao Ye, ada apa? Ayah. Lao Ye. Kakak hebat. Sudah kubilang jangan seenaknya menindas orang. Inilah akibatnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang bocah ingusan dengan tipuan murahannya membuatku muntah darah? Menantu tidak ada hubungannya dengan mereka. Anak-anak ini tidak punya kemampuan sama sekali. Penyakit lamaku. Kali ini
kambuh lagi karena mereka... Apa urusannya dengan ibuku? Kalau bukan karena kalian menyalahgunakan kekuasaan, aku tidak akan melakukan ini pada kalian. Kalian berdua jangan khawatir, sebentar lagi giliran kalian. Ibu, kenapa ibu juga muntah darah? Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Tiba-tiba saja, kenapa muntah darah? Panggil dokter. Aneh. Ini, selama aku menjadi dokter, fenomena paling aneh yang pernah kutemui, ketiga orang ini, usia tertuanya, paling banyak 45 atau 6 tahun. Istri Anda bahkan lebih muda, tetapi... Tetapi apa? Tetapi denyut nadinya, seperti orang berusia 100 tahun, seperti pohon yang akan mati. Silakan pergi. Aku tahu, kalian bertiga pasti monster yang membawa sial. Apakah kalian mencuri umurku? Aku masih sangat muda, tidak mungkin denyut nadiku seperti ini. Benar, pasti. Kalian sengaja datang ke pesta pernikahan untuk membuat masalah. Melihat keluarga Xiao berkuasa dan kaya, keluarga Ye akan segera menjadi keluarga. Tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kalian semua harus dihukum. Uang yang hilang takkan kembali. Guci harta karun ambil. Apa? Asetku nol. Keluargaku bangkrut? Apapun trik yang kalian bertiga mainkan, apapun tipuan kalian, mereka sudah dihukum. Menyerahlah. Kamu juga seharusnya sama seperti mereka. Aku? Karena kamu, ayah kami melepaskanmu. Jadi jangan memohon untuk mereka. Ketiga anak ini ada apa? Kenapa masih menganggap sebagai ayah mereka? Kenapa pesta pernikahan ini kacau sekali? Ketiga anak kecil ini, kenapa terlihat familiar ya? Mirip sekali dengan Yu Chen, waktu kecil. Kamu siapa? Kamu tahu ini pesta pernikahan siapa? Orang sepertimu, pantas masuk ke keluarga Xiao? Yu Chen, beritahu mereka siapa aku. Ini nenekku. Nyonya besar. Maaf, aku lancang. Nak, kalian dari mana? Nenek, kami datang bersama ibu untuk mencari ayah. Lalu di mana ayah kalian? Dia ayah kami. Mereka bilang ayah mereka adalah aku, tapi aku benar-benar bukan. Aku tidak pernah punya anak dengan wanita manapun. Aduh, lihat mereka bertiga, wajahnya mirip sekali denganmu waktu kecil. Mereka pasti cucuku. Nenek, aku Yezifu. Ini Yezilu dan Yeziso. Kami kembar 3. Fubao, Lubao, Sobao. Aduh, cucu kesayanganku. Kalian sangat lucu. Aku adalah nenek dari ayah kalian. Kalian harus memanggilku Buyut. Halo Buyut. Buyut, kamu sangat berwibawa. Buyut, kamu cantik sekali. Buyut. Kalian masing-masing memanggilku Buyut. Membuat hatiku meleleh. Sini, nenek Buyut kasih angpau untuk kalian. Terima kasih Nenek Buyut. Nenek Buyut baik sekali. Kesalahpahaman ini semakin dalam. Nyonya, terima kasih atas pembelaannya. Tapi tidak perlu, aku masih muda, masih punya tangan dan kaki. Aku bisa mengurus anak-anak. Nek, kenapa nenek ikut-ikutan mengada-ada? Sudah kubilang, mereka bukan anakku. Aduh, kamu seharian sibuk. Setiap hari kerjanya minum-minum saja. Entah kapan mabuknya. Hilaf. Lalu mereka lahir. Nek, sejak kecil, nenek yang paling tahu sifat. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Coba kamu pikirkan baik-baik. Mungkin kamu lupa. Ketiga anak ini pasti anak kandungmu. Aku memang sudah tua, tapi belum sampai, Rabun. Sampai tidak bisa mengenali bahwa mereka mirip denganmu.
Tidak mungkin saat itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri petir yang begitu besar dan begitu banyak ular. Ketiga anak itu entah tersambar petir atau digigit sekelompok ular itu, tidak mungkin mereka masih hidup. Tidak mungkin hidup. Apa? Apa yang kamu katakan? Nenek, 8 tahun yang lalu, aku dan Yuchen memang hanya pernah sekali bersama. Saat itu, aku memang hamil anak kembar 3. Tetapi, waktu itu di daerah terpencil, bayi-bayi itu baru saja lahir, lalu tersambar petir. Iya, benar. Sekarang kalau dipikir-pikir, ketiga anak itu benar-benar kasihan. Istriku pasti teringat ketiga anak itu. Jadi, dia salah bicara. Mengganggu Anda. Aku teringat saat itu, bayi-bayi yang kecil, ketiga bayi mungil itu. Aku merasa kasihan pada Yaning, sungguh menyedihkan. Apa yang dia katakan itu benar. Aku benar-benar punya 3 anak denganmu. Semua salahku. Saat itu aku tidak bisa melindungi anak-anak kita. Kalau tidak, sekarang mereka bisa memanggilmu ayah dan bertemu denganmu. Tuan Xiao, waktu itu Yaning kita hamil dan bersikeras untuk melahirkan anak-anak itu. Dia dihina oleh banyak orang, tetapi tidak bisa mempertahankan anak-anaknya. Betapa menderitanya dia. Mengapa? Mengapa anak-anakku meninggal di daerah terpencil? Sementara anak Ye Yuyan bisa hidup dengan baik. Dan sekarang malah mengacaukan pernikahanku. Yuchen, hatiku sakit sekali. 8 tahun yang lalu, Ye Yaning. Sama sekali tidak hamil. Aku yang hamil. Kalau begitu, anakku masih hidup? Apa maksud perkataanmu tadi? Anakku masih hidup kan? Katakan padaku, di mana mereka sekarang? Mungkinkah kalian benar-benar anakku yang kukira sudah meninggal dulu? Benarkah kalian anakku? Iya, Bu. Dari awal kami sudah bilang, ibu adalah ibu kami. Bu, apakah ibu sudah mengenali kami? Ini anakku. Kalian masih hidup? Syukurlah. Syukurlah. Yuchen, apa kamu percaya ucapannya? Bagaimanapun juga, 8 tahun lalu, akulah yang bersalah padanya. Sekarang aku bertanggung jawab padanya. Ini janjiku. Kamu mau menikahi pengacau ini, aku tidak peduli. Tapi kalau dia berani mengganggu ketiga anak ini, dia harus berhadapan denganku dulu, nenek tua ini. Setuju atau tidak? Terima kasih Nenek Buyut. Hanya Nenek Buyut yang percaya pada kami. Keluarga Xiao kita sangat kaya raya, hanya beberapa anak saja. Kita mampu menghidupi mereka. Meskipun kalian bukan anak keluarga Xiao, tapi Nenek Buyut sangat menyayangi kalian. Ini kartu tambahan Nenek Buyut, kalian ambil, belanjakan sesuka kalian. Nyonya terima kasih atas kebaikan Anda, tapi tidak perlu. Aku masih muda, aku masih bisa bekerja. Aku akan mengurus anak-anak. Ayah yang bodoh, biar aku bantu kamu lagi. Di dada wanita itu ada tahi lalat merah. Mungkinkah wanita 8 tahun lalu itu benar-benar dia? Sayang, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Yuchen, kamu mau kemana? Bukan cuma dia sendiri. Di dadanya ada tahi lalat merah. Mungkin hanya kebetulan. Mana mungkin kebetulannya sebesar itu? Lihat, aku juga punya. Jadi ini benar-benar cuma kebetulan. Perempuan ini terasa sangat familiar dibandingkan dengan Yaning. Aku lebih rela perempuan yang muncul 8 tahun lalu adalah dia. Ibu, akhirnya ibu sadar. Kami adalah anakmu. Benar semua salah ibu, karena
tidak langsung mengenali kalian. Sayang, selama bertahun-tahun ini kalian tinggal di mana? Hidup kalian baik-baik saja? Waktu itu begitu kami lahir, muncul seekor naga emas. Lalu guru segera datang. Kebetulan melihat Yaning, 3 orang itu hendak berbuat jahat kepada kami. Jadi guru membawa kami pulang. Di dunia mana ada naga emas? Sepertinya sayang salah lihat. Tadi kamu menyebut guru, siapa guru itu? Itu Guru Yikong. Benar beliau yang membesarkan kami. Beliau sangat baik kepada kami. Guru hebat sekali. Mengetahui kalian hidup dengan baik, batu besar di hati ibu, akhirnya terangkat. Nanti kalau ada waktu, kalian harus mengajak ibu berkunjung kepada guru. Ibu ingin berterima kasih langsung kepadanya. Ibu ada telepon untukmu. Halo, selamat siang. Ye Yuyan, ini Xiao Yuchen. Sekarang, datanglah ke perusahaan untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Baik. Memintaku mengundurkan diri? Bukankah seharusnya bagian SDM yang memberitahu? Kenapa dia meneleponku langsung? Ibu siapa yang meneleponmu? Ada apa? Tuan Xiao memintaku mengurus pengunduran diri. Aku pergi dulu. Kalian tetap di rumah baik-baik. Baik. Ye Yuyan memberiku perasaan seolah sudah pernah bertemu. Bukan pertemuan pertama. Saat dia datang nanti harus kulihat baik-baik. Apakah 8 tahun lalu benar-benar Ye Yaning? Kak Ibu tadi bilang, ayah mau mengajaknya ke kantor. Iya, aku lihat tadi. Aku benar-benar ingin ayah dan ibu bersama lagi. Bagaimana kalau kita meretas sistem pengawasan kantor ayah untuk melihat apakah ada yang bisa kita bantu? Kurasa itu ide yang bagus. Hore. Masuk. Yuchen, ini aku. Kenapa kamu datang? Yuchen. Aku sedang tidak ada kerjaan, jadi aku datang untuk melihatmu. Aku sudah membuatkanmu secangkir kopi. Cobalah. Setelah kamu minum kopi ini, aku akan kembali sebentar lagi. Dan kita akan menjadi suami istri. Ini di kantor. Kamu tidak bisa mengelak. Aku tahu. Sebentar lagi aku akan ada tamu. Kamu pulanglah dulu. Tidak apa-apa, aku akan pergi jalan-jalan. Nanti aku akan kembali mencarimu. Kita makan malam bersama ya. Bagaimana ini? Perempuan jahat ini, dia menaruh sesuatu di dalam kopi. Aku lihat, biarkan aku memikirkan cara. Telepon ibu, minta dia untuk menjaga ayah. Dengan begitu ayah dan ibu akan bersama lagi. Ibu cepat ke kantor ayah. Ada hal yang sangat mendesak. Baiklah. Anak-anak kecil itu bilang, Yuchen ada. Urusan yang sangat mendesak denganku? Tunggu aku mengundurkan diri adalah hal yang sangat mendesak. Sudahlah, lebih baik aku masuk. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Tuan Xiao, kamu sadarlah sedikit. Wah, kakak adik lihat, ayah dan ibu berciuman. Tutup mata kalian, jangan ada yang mengintip. Apakah ayah dan ibu akan berbaikan? Apakah kita akan segera berkumpul kembali? Bagus sekali. Kalau begitu, apakah kita bisa kembali menjenguk nenek buyut yang cantik? Tuan Xiao, Anda sadar sedikit. Tidak. Apa yang Anda lakukan? Aku bukan Ye Yaning. Aku Ye Yuyan. Anda tidak pantas melakukan ini. Maaf. Aku tidak bermaksud seperti ini kepadamu. Lupakan tidak apa-apa, karena Anda sudah sadar. Aku permisi dulu. Soal pengunduran diri, kita bicarakan lagi nanti. Saat kondisi Anda sudah lebih baik. Tunggu, perasaanku padanya sangat familiar, seolah-olah sejenak. Kembali ke malam 8 tahun yang lalu. Aku
tidak tahu apa yang terjadi barusan. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Saat Tuan Xiao menindihku tadi, aku juga merasakan hal yang familiar. Si kembar 3 terus mengatakan bahwa ini ayah mereka, mungkinkah? 8 tahun lalu. Pria di dalam mobil di desa Ye adalah Anda? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Sudahlah, lebih baik panggil orang dulu. Ajak seseorang untuk membantu mengantar Tuan Xiao ke rumah sakit. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Tuan Xiao. Ye Yuyan, kenapa kamu ada di sini? Kamu datang tepat waktu. Tuan Xiao tiba-tiba pingsan. Segera bawa dia ke rumah sakit. Aku sedang bicara denganmu, kenapa kamu malah mengalihkan topik? Kamu sudah lebih dulu menghancurkan pernikahanku. Lalu muncul di sini, kamu benar-benar tidak pernah pergi juga ya? Hari ini Tuan Xiao datang untuk memintaku mengurus prosedur pengunduran diri. Makanya aku datang. Keadaan jadi begini murni kebetulan. Kalau begitu segeralah urus pengunduran dirimu. Anak-anak, Ibu dipecat oleh grup Xiao? Tidak apa-apa, Ibu. Aku percaya padamu, Ibu pasti bisa menemukan pekerjaan yang 10.000 kali lebih baik daripada ini. Benar-benar, Ibu kami semua mendukungmu. Kalau begitu, terima kasih atas doa baik kalian. Tapi jangan khawatir, Ibu pasti akan menjaga kalian dengan baik. Ibu, hari ini kita makan apa? Kalian ingin makan apa? Ibu akan memasakkan yang enak untuk kalian. Dulu Ibu belum bisa menemani kalian dengan baik. Mulai hari ini, Ibu akan berbuat 2 kali lipat lebih baik untuk kalian. Aku mau makan iga asam manis. Aku mau makan ikan. Aku mau makan kue. Baik, Ibu akan memasak sekarang juga. Tunggu, Ibu. Pengurus rumah tolong atur supaya Ibu besok pergi ke wawancara di grup Fubao. Baik. Bagus sekali. Bagus sekali. Ada apa, Ibu? Ada kabar gembira? Apa yang kamu katakan benar sekali. Ibu baru saja menerima panggilan wawancara dari grup Fubao. Aneh. Ibu bahkan tidak mengirimkan CV ke mereka? Kalau mereka sudah mengirimkan panggilan wawancara, datang saja dulu. Setelah wawancaranya selesai, baru pulang dan masakkan makanan enak untuk kami. Kalian benar-benar bintang keberuntungan, Ibu. Kamu sudah bangun? Ada apa denganku? Seingatku aku pingsan. Kata dokter, kamu terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini, jadi kelelahan. Ye Yuyan mana? Tadi apakah datang ke perusahaan? Aku tidak melihatnya. Dia seharusnya tidak datang. Aku samar-samar ingat, sebelum aku pingsan, dia sudah sampai di kantor. Kenapa kamu berbohong? Kejadian 8 tahun lalu, jangan-jangan juga membohongi. Bukan begitu, Kak Yuchen. Dia bilang dia datang untuk mengundurkan diri. Lalu, saat aku masuk kamu sudah pingsan. Jadi, aku memintanya untuk membantu, membawamu ke rumah sakit. Tapi dia langsung pergi. Dia juga bilang. Dia bilang apa lagi? Dia bilang, meskipun kamu pingsan di depannya, dia tidak akan peduli padamu. Setelah berinteraksi dengannya, dia sepertinya bukan orang yang acuh tak acuh. Harus diselidiki dengan jelas apa yang terjadi. Aku baik-baik saja. Sekarang kembali ke perusahaan. Kak, Ibu sudah pergi ke perusahaan. Apa perlu memanggil ayah juga? Kakak kamu mau? Ya, benar seperti yang kamu pikirkan. Karena ibu dan ayah belum bertemu, maka kita bantu mereka menciptakan kesempatan bertemu. Hei, aku punya ide. Grup Xiao selalu ingin bertemu denganku. Lebih tepatnya, selalu ingin bertemu CEO grup Fubao. Bukankah itu kamu? Ya, sekarang juga akan kusuruh orang memberitahu grup Xiao. Katakan bahwa aku bersedia bertemu dengan CEO mereka. Pengurus, pergilah beritahu grup Xiao, asisten CEO. Katakan bahwa aku berada di grup Fubao, menunggu CEO mereka. Kabar baik, Tuan Xiao. Barusan grup Fubao, asisten CEO mereka tiba-tiba menelepon. CEO mereka sekarang ingin bertemu dengan Anda. Akhirnya berhasil janjian. Aku akan segera berangkat ke sana.
Orang yang datang wawancara hari ini adalah asisten rumah tangga CEO. Beliau secara pribadi yang menugaskannya. Kudengar dia sangat dekat dengan CEO. Asisten rumah tangga CEO khusus menitipkan pesan kepada kami untuk memberikan perhatian khusus padanya. Sepertinya identitas orang ini tidak bisa diremehkan. Wah, perusahaan ini sangat megah. Lebih besar dari grup Xiao. Perusahaan sebesar ini, wawancaranya seharusnya. Bukankah akan menyulitkanku? Sudahlah, hadapi saja apa yang terjadi. Halo semuanya, Jama saya Ye Yuyan. Saya menerima pemberitahuan dan datang untuk wawancara hari ini. Nona Ye, silakan duduk. Berdiri pasti melelahkan. Baik, terima kasih. Nona Ye, bolehkah saya bertanya, Anda ingin minum apa? Susu, kopi, atau teh? Tidak perlu. Saya minum air putih saja. Terima kasih. Astaga, ini sebenarnya mereka yang mewawancaraiku? Atau aku yang mewawancara mereka? Selamat siang para pewawancara. Posisi yang ingin saya lamar adalah petugas kebersihan. Hah? Kenapa? Apakah perusahaan Anda sudah penuh untuk posisi petugas kebersihan? Kalau begitu saya akan pergi ke perusahaan lain untuk mencoba. Bukan. Perusahaan kami sedang membutuhkan petugas kebersihan yang berbakat seperti Nona Ye. Gaji yang Anda harapkan kira-kira berapa? 2.000. Hah, 2.000? Kalau begitu 1.000? 1.000 tidak apa-apa kan? Saya masih harus membesarkan anak. Benar-benar belum pernah melihat perusahaan seperti ini. Gaji sekecil ini masih mau memeras? Bukan. Tidak bisa. Nona Ye. 1.000 masih tidak bisa? Petugas kebersihan di perusahaan lain sudah 2.500. Bahkan ada yang 3.000. Saya memberikan penawaran begitu rendah. Kalian masih merasa tinggi? Nona Ye, Anda salah paham. Saya rasa penawaran Anda bukanlah terlalu tinggi, melainkan terlalu rendah. 100.000. Kami memberi Anda gaji 100.000. Bagaimana menurut Anda? Gaji saya 100.000? Ya, 100.000. Perusahaan penipu? Pantas saja tadi saat saya masuk, terhadap saya seorang pelamar. Begitu sopan? Kami bukan perusahaan penipu. Perusahaan kami memiliki prosedur yang resmi dan legal. Membesarkan anak membutuhkan uang. Coba dulu saja. Kalau begitu saya akan mengatur anak saya. Segera mulai bekerja. Kakak, barusan perusahaan menelepon. Ibu sudah selesai wawancara. Aku tahu. Kalau begitu ibu pasti senang sekali. Nanti akan membelikan kita kue stroberi yang enak. Kakak, kamu memberi ibu gaji berapa? 100.000. 100.000? Ibu menjadi petugas kebersihan. Apa dia akan berpikir? Kamu adalah CEO grup? Kamu tahu apa? Ibu adalah perempuan. Bagaimana bisa membeli pakaian cantik tanpa uang? Kakak benar, aku mendukung kakak. Hai sayangku, ibu punya kabar baik lagi? Aku coba tebak, pasti wawancara. Diterima kan? Iya, berkat kalian, ibu punya pekerjaan baru. Kalian benar-benar bintang keberuntungan ibu. Aku tahu itu, ibu hebat, ibu terbaik di dunia. Meninggalkan grup Xiao, kamu pasti juga bisa menemukan pekerjaan yang bagus. Betul, begitu meninggalkan Xiao itu, grup Xiao yang berantakan itu, semuanya menjadi lancar. Selamat ya, ibu. Aku juga tidak menyangka pekerjaan ini ditemukan begitu cepat dan wawancaranya juga sangat lancar. Tahukah kalian, pewawancara itu sangat antusias. Yang paling tidak kusangka adalah gajiku ternyata 200 juta rupiah sebulan. Pasti kemampuan ibu sangat dihargai. Aku tidak menyangka aku seorang petugas kebersihan. Ternyata gajinya sama dengan pekerja kantoran. Mungkin saja gaji mereka belum setinggi gaji ibu. Ibu cantik dan baik hati. Wajar mendapatkan gaji sebanyak itu. Memang seharusnya begitu? Benar. Dengan 200 juta rupiah, bisa mendapatkan seorang wanita cantik untuk membersihkan perusahaannya. Ini adalah keberuntungan grup Fubao.
Sudahlah. Kalian bertiga memang pandai merayu. Kalian ingin makan apa hari ini? Nanti ibu akan mentraktir kalian bertiga, makan besar. Hidup ibu. Sayangnya, belum menemukan ayah kalian untuk memberikan kalian keluarga yang utuh. Ibu, ayah akan segera datang. Kalian akan segera bertemu. Tidak percaya. Coba lihat ke depan. Ayah dari kembar tiga ini adalah Xiao Yuchen. Kenapa Tuan Xiao ada di perusahaan Fubao? Ye Yuyan, kenapa kamu ada di sini? Perusahaan Feihao muncul tiba-tiba, asetnya sampai sekarang tidak ada yang tahu. Aku di sini untuk membicarakan pengembangan proyek. Lalu Ye Yuyan, kenapa dia juga ada di sini? Apa dia mengikutiku? Saya hari ini menerima pemberitahuan dari sekretaris perusahaan Feibao untuk datang wawancara. Wanita ini meninggalkanku di perusahaan, belum juga resign dari perusahaan Xiao. Sudah lari ke sini untuk wawancara. Ingin sekali menjauhiku. Wawancara? Aku tidak mengerti maksud Anda. Maksudku apa? Apa maksudku? Belum cukup jelas. Kamu karyawan perusahaan Xiao, tapi malah lari ke perusahaan Feibao untuk wawancara. Kamu anggap aku apa? Tapi saya sudah resign dari perusahaan Xiao. Saya ibu dari 3 anak. Saya harus mencari nafkah. Lalu apa masalahnya kalau saya datang wawancara? Resign? Siapa yang memproses resignmu? Kenapa aku tidak tahu? Waktu itu Anda menelepon saya, menyuruh saya untuk mengurus resign. Anda lupa? Aku tidak benar-benar ingin meminta dia meninggalkan perusahaan. Bagaimana mungkin aku mengurus pengunduran dirinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Terakhir kali aku merasa tidak enak badan, jadi aku pingsan. Ketika bangun aku sudah di rumah sakit. Saat itu, aku belum mengurus pengunduran dirimu. Jadi, siapa yang mengurus pengunduran dirimu? Yaitu Ye. Yuchen. Terakhir kali dia muncul di pernikahan kita. Membuat masalah yang sangat memalukan. Merusak pernikahan kita. Jadi aku sangat marah. Jadi kamu melakukannya tanpa sepengetahuanku. Meminta dia mengundurkan diri. Berani-beraninya kamu membuat keputusan untukku. Belum menikah dengan keluarga Xiao, sudah berani seperti ini. Jika kamu menikah nanti, aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Apa maksudmu? Arti sebenarnya, apa kaum tidak mengerti? Sekarang yang ingin kunikahi hanyalah Ye Yuyan. Siapapun yang ingin kamu nikahi. Semuanya berasal dari desa Ye. Mengapa perbedaannya begitu besar? Sekarang aku curiga. 8 tahun yang lalu, kamulah yang memberiku obat. Pria 8 tahun yang lalu itu, desa Ye. 8 tahun yang lalu, aku sudah membuat laporan. Tunggu sebentar, aku akan meminta orang untuk memeriksa secangkir kopi ini. Nanti, lihat saja aku akan membereskan. Selesai, sudah benar-benar selesai. Bagaimana ini? Bagus sekali. Ayah akhirnya tahu wajah asli wanita jahat ini. Bagaimana kalau kita pergi ke perusahaan, menemui ayah dan ibu? Aku sedikit merindukan ibu. Tapi kalau kita pergi sekarang, tunggu dulu, ayah dan ibu tidak akan bisa bicara diam-diam kan? Aduh, ku bilang kamu bodoh, kamu tidak percaya. Ini pun tidak mengerti. Lain kali kalau keluar, jangan bilang kamu adikku. Memalukan. Maksud adik? Tentu saja kita pergi untuk mengompori mereka. Ayah, susah payah. Baru tahu wajah asli wanita jahat ini. Kebetulan ibu juga ada di sana. Kita sekarang pergi memberitahu ayah semua kebenaran ini. Kak, cepat ikuti kami. Aku tidak benar-benar ingin kamu mengundurkan diri. Jika kamu bersedia kembali, aku bisa memberi Anda gaji 3 kali lipat. Tidak perlu Tuan Xiao. Perlakuan di grup Fubao cukup baik. Saya tidak akan kembali ke grup Xiao. Baiklah. Ngomong-ngomong, saat turun tadi, sepertinya aku melihat Anda. Kenapa Anda datang ke grup Fubao? Aku tiba-tiba menerima kabar dari grup Fubao. Katanya CEO grup Fubao ingin bertemu denganku. Oh, ternyata hanya kebetulan saja. Aku pikir dia benar-benar ayah dari anak-anak. Tapi orangnya belum kutemui. Aku akan tunggu sebentar lagi. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan kembali? Bukan,
Apakah aku masih bisa bertemu denganmu lagi? Xiao Yuchen, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba bertindak seperti orang bodoh? Sepertinya kita tidak akan bertemu lagi. Senin depan saya akan mulai bekerja di Fubao. Ibu kami datang. Bagaimana kalian bisa ke sini? Tentu saja karena aku kangen ibu. Jadi aku datang mencari ibu. Ayah, CEO grup Fubao juga datang. Di sini? Aduh, ayah bodoh sekali. Aku sudah berdiri di sini. Lama sekali. Aku CEO grup Fubao. Kamu? CEO grup Fubao? Kamu? Ya benar. Tapi kamu baru berumur 8 tahun. Anak-anak sekarang sangat pintar. Tentu saja, kami bertiga sangat pintar. Terutama kakak. Guru bilang dia jenius. Lalu, apa kamu sudah menemukan ayah kandung mereka, anak-anak yang lucu ini? Jika dia melihat mereka, pasti akan menyukainya. Belum. Tapi, kalau memang tidak ketemu, aku juga bisa membesarkan mereka sendiri dengan baik. Kalian bodoh ya. Bu, ayah ada di depan mata. Di depan mata? Apa kamu dari desa ini? Lalu 8 tahun yang lalu, bagaimana kamu bisa hamil anak kembar 3? Hari itu, aku menyuruh Yayaning pergi, memotong rumput untuk domba. Lalu dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ditarik masuk ke dalam mobil oleh seorang pria. Lalu, saya. Di dalam mobil. Malam itu, aku di desa Y juga berhubungan dengan seorang wanita. Jangan-jangan. Sepertinya, kamulah wanita itu. Yaning, sialan. Berani-beraninya dia menipuku selama ini. Ternyata saat itu dia memang merencanakan untuk meracuni minumannya. Dia sudah merencanakan semuanya. Tanpa diduga, ini semua hanya kesalahpahaman kita. Ayah dan ibu akhirnya bertemu kembali. Sekarang aku tidak hanya punya ibu, tapi juga punya ayah. Ternyata kalian bertiga, benar-benar anakku, ayah yang salah sebelumnya. Kedepannya, ayah pasti akan menebus semuanya untuk kalian. Kalau begitu, ayo kita segera beritahu nenek kabar baik ini. Baiklah,